ini akan bersama-sama merenungkan seorang tokoh kita bernama Ayub. Kenapa saya mengajak kita merenungkan Ayub? Karena dari teladan-teladan Ayub, saya akan juga ada di dalam hidup kita. Ayub ada seorang luar biasa. Dia orang yang beriman, dia seorang takwakan Tuhan, dan dia juga seorang yang kuat berdiri teguh dalam menghadapi masalah. Itu yang saya mau kita belajar tentang Ayub, yaitu kuat dalam menghadapi masalah. Kenapa dia kuat dalam masalah? Kita berbicara masalah yang dari Ayub itu sangat besar. Ya, dia orang kaya, dia orang yang sangat luar biasa dan segala kemewahan dan segala hal. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, semua itu diambil daripadanya. Bukan hanya hartanya, bukan hanya semua yang dimiliki diambil daripadanya, termasuk juga tubuhnya. Sampai akhirnya dikatakan dia mendapat penyakit dan tubuhnya, dan dia harus duduk di abu, dan semua orang meninggalkan dia. Jadi dia dalam satu saat menjadi orang yang hebat, satu saat menjadi orang yang kaya, mempunyai segala hal, disegani banyak orang, disukai oleh banyak orang, tapi dalam sekejap masa datang membuat dia hanya menjadi seorang yang duduk di abu dan penuh dengan borok di tubuhnya, ditinggalkan oleh istrinya, tidak punya apa-apa. Tapi Ayub hebat, Ayub luar biasa. Itu yang saya mau kita belajar sebenarnya. Yang pertama kita lihat Ayub. Ya, ketika masa datang dalam hidup Ayub, tidak membuat Ayub lemah, tidak membuat Ayub jatuh, berbuat dosa. Bahkan Alkitab sendiri berkali-kali mengulangkan Ayub tidak berbuat dosa. Ketika dia mendengar hartanya habis, dia mendengar binatang ternaknya dirampok, dia mendengar anaknya meninggal, semua anaknya meninggal, dan dia sudah kehilangan semuanya. Tapi Alkitab mencatat dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan dia begitu beriman, dia mengatakan begitu, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Ayub ini, saudaraku. Dan ketika makin parah lagi masa dihadapi, yaitu dia sudah tidak punya apa-apa, badannya sakit sampai istrinya tidak taat. Istrinya bilang, kamu kutuk itu dan kamu mati aja. Apa jawab Ayub? Ayub dia luar biasa, ya. Ayub mengatakan apa? Tetapi dia Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia satu dari dua bagian ayat ini, di Ayub pasal 1 dan pasal 2. Sangat luar biasa Ayub ini. Saya mau bertanya kepada saudara, bisakah saudaraku seperti Ayub ini? Sekarang kita kan dalam menghadapi masalah. Masa apa? Masa COVID-19. Ekonomi susah, dan juga dalam segala aktivitas kita susah, ya, ketakutan dan segalanya. Masa datang dalam hidup kita, dan saya suruh katakan masalah itu tidak akan hilang. Kalau saya suruh katakan apa? Masa itu bisa menjadi berat, bisa menjadi ringan. Ada orang dalam menghadapi masalah dia begitu tenang. Ada orang dalam menghadapi masalah dia begitu ketakutan. Ada orang juga begitu cuek dalam menghadapi masalah. Sebenarnya masalah itu pada siapa? Pada kita. Ayub dalam menghadapi masalah dia begitu tenang. Bahkan akhirnya mengatakan sampai dia tidak berbuat dosa. Ada orang dalam menghadapi masalah dia selalu mengeluh. Dia selalu mengatakan bagaimana. Ada orang lebih parah ketika menghadapi masalah, dia selalu menyalahkan Tuhan. Ada orang lebih parah lagi, dia mengambil masalah, dia hanya ambil jalan pintas. Selesai masalah dengan jalan pintas, yaitu pergi bunuh diri. Ada yang menghadapi masalah dengan begitu banyak beban di dalamnya, padahal masalahnya tidak begitu besar, dia buat beban di dalam hidupnya sendiri menjadi besar. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi masalah? Saya mau kita belajar dari Ayub ini. Pertama, dalam menghadapi masalah, kita selalu tetap harus dalam punya pandangan bahwa masalah ini ada. Pertama, dia pasti akan berlalu. Kedua, dia pasti akan ada yang keluar. Ketiga, dia tidak akan pernah membuat kita akan tergeletak. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Ayub sendiri pun mengalami. Ya, dia yakin kok
Maka ketika diberitahu kepada hartanya habis, anaknya mati, lalu dia merasa terpukul, tapi dia mengatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena Ayub tahu semua yang dia peroleh itu dari Tuhan. Ketika akan terjadi sesuatu, ini juga akan berlalu. Kita harus pahami. Saya ambil contoh tubuh kita. Ketika kita lahir, pasti kita akan mati. Bapak harus kita ketakut pada mati, kan? Karena kita juga akan mati. Yang perlu kita takut apa? Setelah mati kemana? Itu yang harus kita takutkan, kan? Ayub kan dia tahu, dia hartanya, anaknya kan dari Tuhan, ya kan? Ketika itu hilang semuanya, Tuhan pasti punya rencana di sana. Nah, itu harus kita bangun di dalam pikiran kita. Ketika penyakit wabah pandemi COVID ini datang ke negara kita, ke dunia, saya yakin Tuhan punya rencana. Saya yakin ini juga akan berlalu. Saya yakin juga disitulah kita harus belajar beriman kepada Tuhan. Benar dan saudaraku? Apa kita takutin? Apa kita khawatir? Apa kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal di dalam hidup kita? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masa itu menjadi lebih besar, ya sampai istrinya bilang, Pak Ayub, kau kutuki Tuhanmu dan kau mati sajalah. Lalu istrinya meninggalkan dia. Lalu Ayub tubuhnya udah bukan hanya jiwanya, bukan hanya mentalnya, bukan hanya pada kesenangan, tapi seluruh aspek di dalam hidupnya dia menderita. Tapi apa aja Ayub kepada istrinya? Kau berbicara seperti orang gila. Dia bilang pada istrinya, apakah kau hanya menerima yang baik ya dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk? Itu luar biasa loh jawaban itu. Saya siap menerima apapun terjadi dalam hidup saya. Kenapa Ayub bisa yakin? Karena Ayub percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti kasih jalan keluar, Tuhan pasti akan melindungi. Maka Ayub tidak takut, maka Ayub tidak berbuat sesuatu yang aneh. Ayub tetap beriman karena dia punya keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Ya, saudaraku, Bapak Ibu harus percaya, yakin ini akan berlalu. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melindungi kita. Kalau Tuhan tidak izinkan COVID ini menyerang kita, kita tidak akan diserang. Kalau Tuhan izinkan tidak ada apa, kalau Tuhan izinkan pun, itu pun akan terjadi. Maka, saudaraku, belajar dari Ayub, ya, beriman dan jangan takut, jangan khawatir. Tetap kita lakukan hal yang baik menurut kehendak rencana Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersama Tuhan, mari kita dekatkan diri kita kepada lebih. Amin.